Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Diana channelnya tentang edukasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang ayo berinfak dan bersedekah. Materi ini terdapat pada pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 semester genap. Ini sebuah ilustrasi dua orang murid berinfak atau bersedekah pada seorang gurunya. Kemudian ada ilustrasi yang lain, seorang guru sedang membimbing bagaimana cara bersedekah atau berinfak, sehingga guru tersebut mengajarkan pada siswa-siswinya untuk berinfak sejak dini. Pengertian infak, kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu infak, artinya membelanjakan atau menafkahkan. Menurut istilah agama Islam, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menginfakkan harta untuk pembangunan masjid, mushola, madrasah, dan yang sejenisnya. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak mau sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi inti daripada surat Al-Imran ayat 7 ini, kita harus menginfakkan harta yang kita cintai sebagai kesempurnaan untuk suatu kebaikan. Jadi kalau kita sering berbuat baik dan kebaikan itu berupa infak dan bersedekah, maka itu akan lebih sempurna kebaikan kita. Kemudian ilustrasi ini mengajak kepada kita untuk bersedekah, karena dengan bersedekah rezeki kita akan menjadi berkah. Pengertian sedekah secara bahasa berasal dari kata sodako, yang terdiri dari 3 huruf, yaitu sod, dal, kop, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sedekah adalah memberikan sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain, tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridho Allah. Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Setelah kita mengetahui pengertian infak, maka kita harus mengetahui juga urutan-urutan yang harus kita berikan sebagai infak. Yang pertama, infak yang harus kita berikan yaitu saudara terdekat, yaitu keluarga. Setelah itu kita berikan infak untuk anak-anak yatim atau piatu. Setelah anak yatim piatu, kita berikan infak lagi kepada tetangga dekat dan jauh. Kemudian yang keempat, kita berikan infak untuk sahabat atau teman-teman kita. Dan yang kelima, kita berikan infak untuk ibnu sabil dan lain-lain. Jadi intinya kita harus memberikan infak sesuai urutan. Jangan sampai kita memberikan infak untuk ibnu sabil dulu,
Padahal saudara atau terdekat kita juga ada ya. Karena kalau sesuai urutan, maka infak yang kita berikan akan berkah. Adapun manfaat infak, dengan berinfak bisa menambah keimanan kita kepada Allah, pada malaikat, rasul, dan sampai kepada qada dan qadar. Kemudian dengan infak sebagai bekal di akhirat. Pada hakikatnya ketika kita akan kembali ke akhirat, maka berbanyaklah amal ketika kita di dunia. Salah satunya kita berinfak sebagai bekal di akhirat. Yang ketiga, dengan berinfak bisa menambah rezeki. Rezeki kita akan bertambah. Jangan sampai ada pikiran kita infak takut rezeki kita hilang. Justru dengan berinfak rezeki kita akan ditambahkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim. Kemudian manfaat infak yang keempat, dengan berinfak memperkokoh persaudaraan sesama muslim. Kemudian yang kelima, bisa meningkatkan syiar Islam, manfaat infak itu. Dan yang keenam, bisa terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar agama bagi umat Islam. Itulah beberapa manfaat infak yang akan kita dapatkan jika kita rajin berinfak. Adapun manfaat sedekah, yang pertama meringankan beban bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang merasa kekurangan dengan kita memberikan sedekah. Yang kedua, bisa menambah keberkahan rezeki kita. Itulah manfaat daripada sedekah. Kemudian yang ketiga, kuatnya menyambung silaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Kita bisa menambah teman, menambah saudara jika kita sering bersedekah. Kemudian yang keempat, menghidupkan sifat dermawan. Yang kelima, menambah tabungan pahala untuk bekal nanti kita di akhirat. Dan yang keenam, ungkapan syukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Itulah beberapa manfaat sedekah. Kemudian pahala infak dan sedekah bisa hilang, bisa berguguran jika yang pertama kita menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan. Maka jangan sampai kita menyebut, lebih baik kita diam-diam saja ya. Kita bersedekah jangan disebut-sebut karena itu bisa hilang pahala infaknya. Kemudian yang kedua, menyinggung hati si penerima sedekah. Kemudian yang ketiga, hilangnya pahala infak dan sedekah, ria atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Jadi usahakan jangan ada hati kita untuk ria ya, karena bisa hilang pahala infak dan sedekahnya. Kemudian hikmah infak dan sedekah. Dengan infak dan sedekah bisa menumbuhkan rasa kasih sayang sama umat manusia. Misal ada yang kena bencana alam ya, atau kena bencana kebakaran dan lain sebagainya, kita memberikan infak dan sedekah untuk harta orang yang tersebut, maka kasih sayang kita semakin bertambah karena sama umat Islam. Kemudian menjadikan harta benda menjadi berlipat, harta kita bisa menjadi berlipat menjadi banyak dengan hikmah infak dan sedekah. Yang ketiga, kita bisa terhindar dari berbagai macam bencana. Kemudian yang keempat, kita akan didoakan oleh malaikat setiap hari. Dan yang kelima, infak dan sedekah sebagai obat daripada penyakit. Jika kita sakit, saudara kita sakit, anak kita sakit, maka bergegaslah untuk infak. Karena dengan infak bisa menjadi obat atau penyembuh sakit. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Marilah kita untuk belajar berinfak dan bersedekah sejak dini, karena banyak begitu manfaatnya yang kita dapatkan setelah berinfak.
Wassalamualaikum.